Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Juara Dianasis dari kelas 11-3. Kali ini saya akan melakukan praktikum difusi dan osmosis. Praktikum ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kedua proses tersebut. Bahan yang akan saya gunakan ada kedua gelas yang berisikan air, garam, kentang dan wortel, sendok dan penyoris untuk menganalisis. Pertama, saya akan menyampurkan garam ke salah satu gelas. Kedua, saya akan menganalisis ukuran dari kentang dan wortel. Untuk kentang, saya menggunakan 5 cm kentang. Lalu saya akan memasukkan kedua kentang ini di dalam wadah yang berbeda. Lalu saya akan menganalisis ukuran dari wortel. Saya menggunakan ukuran wortelnya itu 4,4 cm. Dan saya akan memasukkan ke dalam wadah yang berbeda. Setelah itu, saya akan menunggu selama 30 menit untuk melihat perubahan yang ada pada proses ini. Setelah menunggu selama 30 menit, saya akan menganalisis perubahan yang ada pada kedua proses tersebut. Pertama, saya akan menganalisis kentang dan wortel yang saya rendam di air biasa. Ukuran sebelum dimasukkan ke dalam airnya itu adalah 5 cm. Kemudian ukuran setelah dimasukkannya dalam air itu sama 5 cm juga. Lalu untuk ukuran wortel sebelum dimasukkannya itu 59 cm dan ukurannya sama 59 cm. Untuk teksturnya sebenarnya hampir sama sebelum dimasukkan, masih sama-sama keras. Wortelnya juga masih keras sama seperti sebelum dimasukkan ke dalam air. Lalu saya akan menganalisis kentang dan wortel yang saya masukkan ke dalam larutan air garam. Untuk kentang yang saya masukkan ke dalam larutan air garam, ukurannya itu menjadi 5,7 cm. Jadi menyusut gitu. Dan teksturnya bisa diperhatikan, itu teksturnya lembek gitu, jadinya rada lembek. Tidak sama seperti yang saya masukkan ke dalam air biasa. Untuk wortelnya sebelum dimasukkan ke dalam air larutan garam itu ukurannya 4,9, sekarang menjadi 4,7 cm. Dan untuk teksturnya sama, dia jadi lembek. Percobaan yang saya analisis tadi adalah difusi osmosis, yaitu perpindahan air melalui sel selaput yang bersifat semi-permeable. Selaput semi-permeable adalah selaput yang hanya bisa ditembus oleh molekul-molekul air. Nah, potongan dari kentang dan wortel ini memiliki sel-sel yang bersifat semi-permeable. Cairan larutan garam itu lebih pekat daripada cairan dalam sel yang bersifat hipertonis. Jadi, air berpindah dari dalam keluar sel.
Itulah mengapa potongan kentang dan wortel yang saya masukkan ke dalam larutan air garam itu menyusut dan teksturnya itu lembek. Sedangkan air biasa itu lebih encer daripada cairan yang ada dalam sel. Maka dari itu potongan kentang dan wortel yang saya masukkan ke dalam air biasa itu menjadi sama seperti sebelum dimasukkan.